bertemu kembali di online class pada Bu Sri Wahyuningsih. Nanti banyak paparan yang akan disampaikan, ada sekitar 40 slide. Dan teman-teman nanti slide-nya akan saya share setelah kelas ini selesai seperti biasa. Jadi mohon diikuti aturannya, seluruh video dan seluruh audio silakan di-off-kan agar tidak mengganggu yang lain. Jadi videonya juga di-off-kan, di-stop, agar hanya wajah narasumber saja yang bisa tampil. Oke, bisa dimonitor, bisa dipahami sebelum saya mulai kelas, karena masih ada beberapa yang masih hidup, suara maupun videonya. Suaranya juga dimatikan, sehingga mikrofonnya ada tanda merahnya. Oke, Mbak Sri silahkan. Di sini ada 94 teman yang dari 7 provinsi bergabung dengan kita hari ini. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Bunda Sri untuk menyampaikan tentang bagaimana kita merancang kegiatan bermain dengan alat yang benar dan bisa dilakukan di rumah. Silahkan, saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang luar biasa ini kita dipertemukan di dunia maya dengan teman-teman di 7 provinsi. Alhamdulillah, walaupun hari ini di sini juga sebetulnya hujan, tetapi alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak mengganggu internet kita, sinyalnya tetap bagus sehingga suara saya masih terdengar di 7 provinsi. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang kami banggakan untuk mengisi pada aktivitas ini luar biasa. Ini adalah paling tidak untuk memberikan energi positif bagi kita semua, bahwa dengan adanya corona itu tidak menghentikan kita untuk selalu belajar, dan belajar. Alhamdulillah pada kelas kali ini sudah ada dari 90 orang, mudah-mudahan nanti semuanya bisa memonitor apa yang nanti saya sampaikan sampai 2 jam ke depan. Baik teman-teman, mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah memperoleh paparan dari Bunda Irma, kemudian dari Pak Joko, mungkin dari narasumber lain, sehingga pada hari yang sore ini, di sore hari yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk share berkenaan bagaimana merancang kegiatan bermain dengan alat permainan edukatif sederhana di rumah. Mungkin ini kedengarannya ini hal yang mungkin sudah bukan barang baru bagi teman-teman sekalian, karena saya lihat tadi banyak juga senior saya juga hadir, kemudian teman-teman seperjuangan juga hadir di sini. Mari kita pada sore kali ini kita akan share bersama-sama. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan paling tidak ide ataupun inspirasi bagi guru-guru untuk nanti bagaimana melibatkan orang tua selama corona ini belum masih beredar di sekitar kita, sehingga pemerintah masih mewajibkan satuan-satuan PAUD anak-anak kita ini tetap untuk belajar di rumah. Baik teman-teman, akan mulai dari paparan yang pertama, bagaimana bermain di rumah. Tentu saja karena ini sesuatu yang mungkin di luar hal yang stay selama hampir mungkin lebih nanti akan 1 bulan ya, akan 1 bulan dari pemerintah sampai 11 April, mungkin nanti anak-anak kita baru berada di kelas, sehingga kita manfaatkan area yang ada di rumah kita tercinta ini menjadi bermain bagi anak yang menyenangkan. Nah, seperti apa nanti bermain yang ada di rumah yang menyenangkan dan juga rumah ramah anak seperti apa nanti? Nah, kita tahu bahwa rumah adalah surganya bagi kita semua. Dan rumahku juga adalah sekolahku. Nah ini ya, ini sekarang kita sama-sama
bermainnya ada di rumah, sekolahnya ada di rumahnya masing-masing. Sehingga nanti bagaimana guru-guru nanti bisa memberikan bekal kepada orang tua untuk menstimulasi anak-anak tercinta selama anak-anak bermain di rumah. Karena apa? Rumahku juga sekolahku. Nah, dan tentu saja nanti kegiatan bermain yang ada di rumah nanti, mungkin ada juga aktivitas-aktivitas bermain itu yang secara spontan itu dilakukan oleh anak. Dan ada juga yang bisa dirancang oleh orang tua, tentu saja melibatkan anak-anak. Bagaimana nanti merancang aktivitas bermain selama di rumah bersama dengan anak. Karena tentu saja peran keluarga, di dalam hal ini keluarga itu tidak hanya orang tua, tetapi orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Bisa juga kakak-kakaknya, neneknya, kakeknya, dan pamannya yang mungkin berada di keluarga, di mana anak-anak kita cinta tinggal. Dan juga kenapa rumahku juga sekolah? Karena sampai mulai dari kamar tidur, sampai juga kamar mandi, ruang keluarga, halaman, mungkin juga di dapur, itu adalah sumber pengetahuan bagi anak. Dan itulah yang harus kita bekalkan kepada orang tua, bahwa di rumah, apapun di pojok-pojok, di sudut yang ada di rumah kita itu menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar bagi anak. Sehingga bagaimana nanti membangun kemampuan anak, meningkatkan kompetensi anak supaya anak itu bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Dan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi apa? Juga menjadi tanggung jawab keluarga. Seperti halnya yang dikatakan oleh dari Jean Piaget, bagaimana anak belajar, dan ini tentu saja tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga ada di rumah, bahwa anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Dan tentu saja di sini guru juga orang tua, bagaimana bisa menyediakan bahan-bahan yang tepat, tapi yang paling penting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertiannya itu sendiri, membangun pengetahuannya sendiri dan menemukannya sendiri. Nah, bagaimana kita untuk kita nanti membangun supaya anak itu bisa menemukan sesuatu yang ada di rumah. Ada apa? Ada mana yang bisa aku temukan di rumah? Pengetahuan apa yang bisa aku peroleh selama di rumah? Dan itu tentu saja, nah ini, kita masih ingat, di sekolah, mungkin juga di rumah, tentu saja yang ingin kita bangun kemampuan pada anak, itu adalah bagaimana nantinya anak-anak itu bisa menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Sehingga apa yang harus kita persiapkan supaya anak-anak itu bisa memiliki kemampuan di dalam berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Dan itu bisa kita bangun di rumah kita juga. Nah, tentu saja untuk membangun semua ini, membangun 4 keterampilan ini, meningkatkan kemampuan 4 ini, potensi ini tentu saja tidak lepas dari pelibatan orang tua. Bagaimana nanti kita bisa mengoptimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Dan bagaimana nanti kita meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab keluarga. Antara juga baik keluarga maupun juga satuan pendidikan, dalam hal ini adalah lembaga bunda-bunda sekalian. Dan bagaimana orang tua itu juga bisa mendorong penguatan terhadap pendidikan karakter anak. Jadi, karakter anak juga harus terbangun dalam
keluarga, tidak bisa hanya mengandalkan guru. Dan juga meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Nah, untuk itu orang tua yang nanti menjadi pendidik pertama dan utama, ini kita pintarkan. Ya, kita harus pintarkan dulu, makanya di Satuan PAUD itu ada parenting, program parenting yang selalu ada. Itulah salah satu upaya bagaimana nanti itu membangun awareness, memintarkan orang tua untuk mendidik anak yang sesuai dengan perkembangannya. Dan juga hal yang tak kalah penting, ini adalah untuk pelibatan orang tua ini memadukan antara apa yang dilakukan di Satuan PAUD sebagai center base dan juga di rumah sebagai home base-nya. Sehingga ada sinergitas, ada harmonisasi, ada kesinambungan apa yang sudah dilakukan di sekolah, itu nyambung nanti yang akan dilakukan di rumah. Tentu saja itu semua kembali lagi dalam rangka optimalisasi perkembangan anak. Nah, tentu saja kita harus pahami terkait dengan prinsip-prinsip pelibatan keluarga itu sendiri. Bagaimana pentingnya interaksi antara selama bermain di rumah. Tentu saja ini orang tua, ini yang menjadi problem manakala adalah orang tua yang notabene kerja di luar rumah, yang tidak bisa menemani anak selama bermain di rumah. Tentu saja kita juga bisa melibatkan kalau apakah itu kakak-kakaknya, pamannya atau neneknya atau kakeknya yang berada di rumah tersebut. Hingga terjadi ada interaksi antara anak dan orang dewasa yang ada di sekitar anak selama anak itu bermain di rumah. Dan juga ada semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong royong. Kita bisa melibatkan anak. Ya, tentu saja bukan berarti kita ini memperkerjakan anak, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa membangun kerjasama, misalkan anak-anak kita ajak untuk membantu ketika memasak di dapur, beres-beres di rumah, itu adalah juga sebuah karakter tanggung jawab yang harus kita tanamkan pada anak. Ya, bukan berarti kita membiarkan ini apa namanya tidak memperbolehkan anak untuk membantu, tidak. Justru yang harus kita push pada anak supaya kedepannya apa? Anak tahu bahwa di rumah, oh iya, aku punya tanggung jawab di rumah, bahwa tanggung pekerjaan yang ada di rumah, beres-beres, itu bukan hanya tanggung jawab bapak atau ibu. Nah, itu yang harus kita bangun. Supaya kita sama-sama, kita bikin komitmen bersama dengan anak-anak kita. Dan tentu saja ketika kita memberikan aktivitas kepada anak-anak juga, di sini harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anak. Kita belajar untuk demokratis juga. Kita dengarkan ketika ada ide, oh, aku mah besok nggak mau main ini, Bunda. Yanda, aku mah mau misalkan aku mau membantu beres-beres di kamar tidur aja. Oke. Oke, kita hire ide anak, inspirasi anak, ya. Kita gali juga ide-ide anak. Oke, misalkan, kalau misalkan boleh keluarkan idenya, boleh berpendapat. Kalau memang tidak setuju, kita sama-sama akan diskusikan. Kita belajar, ajarkan anak untuk belajar untuk demokratis juga. Dan juga saling asih dan asuh. Karena salah asuh, anak runtuh. Tepat asuh, anak hebat jadi anaknya nanti, ya. Oke, dan kemudian menekankan keunikan anak. Itu saja kita tidak bisa dimeratakan apa yang anak-anak yang ada karena ada anak itu mungkin yang ada di usia 3 tahun, 5 tahun, juga punya ada yang di usia 9 tahun, kita hargai dengan keunikan anak itu sendiri. Seperti apa yang juga oleh slogannya dari Ki Hajar Dewantoro bahwa ingarso sung tulodo, ingar mingmadio mangun karso tut uri handayani. Ini mungkin juga sudah tidak asing di telinga kita bahwa
orang tua, guru itu pun juga menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga bagaimana supaya kita ini menjadi teladan yang memang benar-benar menjadi panutan, yang benar-benar memang pantas untuk dicontoh oleh anak. Karena apa yang dilakukan, apa yang didengar oleh anak, yang dilakukan oleh orang tua, yang didengar anak, yang dilihat itulah yang nanti akan ditiru oleh anak. Saya yakin teman-teman setuju tentang hal ini, bukan? Ya, baik teman-teman, bagaimana kita sebagai orang tua ketika nanti teman-teman sebagai guru nanti menginformasikan ke orang tua bahwa orang tua pun bisa menjadi memiliki sikap ilmuwan yang selalu ingin tahu dan suka bertanya. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan apa yang oleh guru saja, tetapi orang tua juga perlu belajar, dan belajar. Dan itu juga tidak boleh belajar itu dari manapun dan juga dari siapapun. Dan ini juga nanti seperti apa nanti supaya orang tua ini memiliki sikap ilmuwan. Dan ini juga nanti bisa dilakukan di rumah. Kita boleh nanti bisa bersama-sama dengan anak ketika merancang. Ada eksperimen di situ yang bisa kita memanfaatkan barang-barang atau benda-benda yang tersedia di rumah kita. Ya, kita belajar tentang eksperimen, belajar sains untuk anak selama ada di rumah, yang tentu saja itu tidak membahayakan. Dan juga antusiasme, jadi orang tua antusias membuat juga anak antusias. Jadi orang tua juga harus semangat dulu, tidak loyo. Kan kenapa? Orang tuanya loyo, pasti anak-anaknya juga akan loyo. Ogah-ogahan, pasti juga anaknya juga akan ogah-ogahan. Dan tentu saja ini teladan, kita harus memberikan kepada anak-anak kita jujur dan bertanggung jawab. Mulai apa selama di rumah, ya, apa yang menjadi tanggung jawab anak, kita berikan tanggung jawab. Habis bangun tidur, tanggung jawabnya apa? Oke, ayo sama-sama kita nanti, misalkan apa yang harus dilakukan oleh anak. Melipat selimut, yang sederhana saja, melipat selimut, membereskan tempat tidurnya kembali, merapikan spraynya, itu ya, bantal dan sebagainya. Itu sudah menjadi, paling tidak kita sudah berikan tanggung jawab pada anak. Dan ingmatio mangun karso, dan orang tua maupun guru juga ini sebagai motivator, penyemangat bagi anak-anak kita. Kemudian menjadi komunikator yang ulung. Ya, oke, memang apalagi sekarang ini ya, dengan banyaknya mungkin juga bermain handphone, gadget dan sebagainya, YouTube, itu memang seakan-akan ini mengurangi apa itu tadi, komunikasi kita kepada anak. Semuanya asik dengan dunianya sendiri. Anak bermain handphone, cari-cari YouTube, orang tua pun demikian. Ya, sadar atau tidak sadar kita lakukan itu. Bukankah demikian teman-teman? Ya, tapi marilah ya, kita ada saatnya anak-anak bisa bermain handphone, ada saatnya untuk bermain yang lain. Dan kemudian juga bagaimana kita menggugah anak agar bangkit dari kegagalan. Ya, sering ketika kita tadi misalkan di rumah kita belajar untuk bereksperimen, misalkan membuat tadi bagaimana tentang percobaan, ya, misalkan percobaan terapung dan apapun yang percobaan. Ketika itu anak mengalami kegagalan, oke, bolehlah besok dicoba lagi. Ada waktu besok kita untuk mencoba lagi, ya. Kemudian tegas dan lembut dalam membangun kemandirian, dan itu memang kita butuhkan bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang efektif pada anak. Dan juga tulus dalam pujian, tentu saja ini pujian toh juga tidak harus kita beli, ya, karena tidak ada yang jual pujian itu. Sehingga bagaimana kita apapun ketika anak-anak ini berbuat baik atau mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu ataupun apapun itu, kita berikan pujian, ya. Dan juga orang tua ataupun guru itu
Tutpuri Handayani. Harus Tutpuri Handayani adalah menjadi inspirator. Bagaimana kita menginspirasi anak untuk mencari, mengamati, menyelidiki lebih dalam lagi. Dalam arti menginspirasi, memperluas ide, gagasan anak. Ya, anak ini, ide, eksplorasi, gali ide-ide baru anak. Ya, kalau di sekolah mungkin sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana guru itu memprovokasi anak, memperluas ide anak supaya anak itu lebih dalam melakukan yang lebih dalam, jadi semakin luas ide untuk mewujudkan imajinasi anak. Nah, untuk itu seperti apa nanti yang akan kita lakukan supaya tadi anak kita bisa membangun semua kompetensi yang ada di rumah. Anak selama berada di rumah. Tentu saja kita ingat adalah rumah ramah anak. Tentu saja ketika kita memfasilitasi dengan benda-benda yang ada di rumah kita sebagai media bermain bagi anak. Tentu saja bagaimana apapun yang kita sediakan itu tentu saja aman bagi anak. Ya, seperti apa? Adalah aman. Ya, hindarkan dari benda-benda yang tajam, beracun atau yang toksik, kita ganti dengan non toksiknya. Dan juga kita ada kedekatan, attachment, ada kelekatan. Yang selama ini saya yakin teman-teman juga sudah merasakan. Selama ada tentang corona ini, kita dirumahkan, ya, kita dirumahkan. Kita bisa merasakan bagaimana sekarang ini kita bisa merasakan kelekatan kita pada anak. Kita lebih semakin intens bisa berkomunikasi dengan anak, bisa membangun attachment, emosi anak, ya, emosi yang sekira itu membuat happy, ya, itu kita bersama-sama dengan anak dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, selama ini kita tidak bisa merasakan itu karena kita seharian berada di sekolah, ketemu anak di sore hari atau di siang atau sore hari, mungkin ada yang malam hari baru kita bertemu. Oke, kita manfaatkan dengan jadi ada positifnya juga, kita bisa ada musibah corona ini kita bisa lekat, kita merasa dekat dengan anak. Dan juga itu mudah dijangkau. Seperti apa rumah ramah anak itu mudah dijangkau. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita yang nanti bisa dijadikan media bermain bagi anak itu, anak bisa menjangkau, bisa mengambilnya sendiri, mandiri di sana kita tekankan. Aku bisa melakukan sendiri. Tidak perlu kita, oke, ayo, biar bunda, jangan, biar bunda yang mengambilkan. Nanti kamu jatuh, nanti bedanya pecah. No, ya, tapi biarkanlah. Di situ anak belajar untuk mengontrol diri. Oh iya, ketika ini bagaimana saya bisa, ada problem solving juga di sana. Ketika aku tidak bisa menjangkau, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus ambil kursi. Itu ada problem solving yang oleh anak sendiri itu bisa memecahkan. Jadi tidak harus oleh guru, tidak harus oleh orang tua, untuk biarkanlah anak untuk melakukannya sendiri. Dan peran serta, ya, karena apa peran serta di sini adalah peran serta siapa? Adalah orang tua atau keluarga, orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Nah, untuk itu, yang perlu kita perhatikan, ketika kita memfasilitasi kegiatan bermain selama di rumah, seperti apa? Yang paling penting adalah bagaimana adalah menunjukkan sikap menghargai makhluk hidup. Ya, karena di sekeliling rumah kita pasti di depannya ada taman, ada tanaman, ya, ada mungkin juga berbagai tanaman bunga, mungkin juga pohon-pohon dan sebagainya yang harus kita hargai itu. Dengan cara apa? Ayo kita misalkan dengan menyiram. Bagaimana kita menghargai makhluk hidup, menyayangi makhluk hidup? Nanti dengan menyiramnya setiap hari, ada jadwal tertentu kapan anak itu untuk menyiram. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah memberikan kesempatan pada anak untuk memanipulasi, mengeksplorasi, dan mengamati. Ini bisa dilakukan di kamar tidur, di dapur, di sumur, di kasur, ya, ataupun kemudian di halaman rumah. Biarkanlah anak mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak loose part di sana.
banyak blue spot yang bisa dieksplorasi. Ya, berikan kesempatan ini kita untuk jadi kegiatan main yang eksploratif di sana. Dan juga bagaimana yang perlu apakah aktivitas bermain atau benda-benda itu bisa menstimulasi perkembangan apa? Ini teman-teman juga mungkin juga yang selama ini mungkin juga tidak kita lakukan. Bagaimana juga penting juga orang tua itu memahami perkembangan anak. Berikanlah nanti yang di situ adalah buku-buku yang di STPPA itu saya pikir juga perlu juga disampaikan kepada orang tua biar orang tua juga tahu bisa meng-cross check perkembangan anak di STPPA. Ya, jadi tidak hanya guru yang tahu tapi orang tua saya pikir juga akan lebih baik kalau mereka juga tahu. Ya, ini mungkin mengingatkan kita boleh orang tua memfotokopi di Permendikbud 137 ini. Dan bagaimana juga mendorong anak itu untuk mendengar, bertanya, mendebak, dan sebagainya. Di situ dengan nanti seperti apa kita menstimulasinya, supaya semua indrawi anak itu bisa terstimulasi. Sepenuh semua yang ada di sekitar rumah ini adalah penuh dengan multisensori. Dan memberikan kesempatan anak untuk berinisiatif dan memilih. Itu yang tadi demokratif kita ajarkan, kita membiasakan untuk demokratif, karena itu juga sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini dan tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga di rumah. Nah, oke, dan kemudian memberikan bahan dan perlengkapan agar anak dapat memainkannya dan mengeksplorasinya tadi dengan benda-benda luspat ya, yang ada di sekitar, yang ada di rumah itu. Saya kira kental dengan luspat gitu ya. Dan juga memberikan kesempatan anak untuk mengulang ketika tadi, mengulang penyelidikannya ketika gagal dalam bereksperimen. Oke, besok kita ulang kembali. Kenapa ini ketika mencoba untuk bereksperimen tentang tadi penyerapan air warna ke dalam tisu itu ya. Kenapa tidak menyerap? Kenapa airnya tidak ke atas? Oke, sudah berjam-jam kenapa tidak mengalir di tisu yang di gelas yang selanjutnya? Oke, besok kita coba kembali. Dan juga mengizinkan anak berinteraksi dengan lingkungan yang menyenangkan. Di sini mungkin juga walaupun kita terisolasi di rumahnya masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berinteraksi, apakah nanti melalui video call dengan temannya, dengan gurunya, itu nanti juga mungkin bisa kita sampaikan kepada orang tua dan juga guru ya. Nah, sehingga bagaimana kita nanti dengan memperhatikan kita sebagai pendidik pertama dan utama menjadi fasilitator dan pendamping anak selama di rumah, tentu saja biar terorganisir juga kegiatan sehari-hari yang ada di rumah, sehingga perlu juga merancang kegiatan main yang menyenangkan di rumah. Dan ini juga oleh guru-guru nanti juga bisa disampaikan kepada orang tua bagaimana aktivitas-aktivitas di rumah yang menyenangkan itu memang perlu dirancang sebelumnya. Ya. Tapi yang pasti ketika kita merancang yang kita perhatikan adalah fleksibel, tidak kaku. Ya, orang tua dan anak-anak sama enjoy untuk melakukannya. Makanya perlu adanya kesepakatan komitmen merancang bersama-sama dengan anak. Kegiatan hari ini apa? Ayo kita susun bareng-bareng dengan anak. Kemudian apa yang kegiatan main yang kita rancang itu bisa membangun kreativitas, membangun imajinasi, menemukan kesenangan dan berinovasi. Jadi kreativitas, jadi tidak harus selalu paper based activity. Yang membangun kreativitas, ada ide-ide anak yang muncul. Tentu saja dengan pancingan-pancingan, apakah itu juga ada pertanyaan ataupun pancingan kegiatan yang nanti bisa memancing sebuah kreativitas anak itu muncul. Dan juga bagaimana nanti aktivitas bermain itu yang memang bisa membangun anak tadi itu tadi berpikir kritis, kreatif tadi tentu saja, dan juga ada problem solving di sana. Kemudian juga apa kegiatan main kita badami dengan orang tua. Ya, tentu saja apapun yang ada di area yang ada di pojok-pojok rumah kita, ruang-ruangan yang di rumah kita itu sebetulnya banyak masalah di sana. Sehingga
Tapi masalahnya bukan masalah seperti orang tua punya, tetapi bagaimana nanti juga di tempat tidur, misalkan di ruang tidur, anak ketika tidak bisa melipat itu sebetulnya juga masalah. Tapi bagaimana anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, kemudian menerapkan kebiasaan yang membentuk karakter positif. Ya, tentu saja ini mulai bangun tidur sampai anak tidur lagi itu kental dengan karakter yang akan kita bangun pada anak. Ya, itu karakter positif. Itu ya. Karakter kata mulai dari tanggung jawab, taat aturan juga, peduli, mau berbagi dan sebagainya yang bisa kita bangun pada anak. Karakter hemat juga di sana kita bangun. Nah, teman-teman, ini ada contoh kegiatan yang ada di rumah yang mungkin bisa kita dirancang. Nanti yang mungkin juga teman-teman bisa share kepada orang tua di rumah. Dan itu mungkin juga bisa kita share melalui WhatsApp grup orang tua. Dan ini orang tua tahu apa rutinitas yang bisa dilakukan selama terisolasi, selama berada di rumah. Ya mulai dari aktivitas, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Itu karena kan apapun itu di rumah juga masih tetap melalui dunia bermain. Dunia anak, dunia bermain yang harus kita pahami sejak bangun tidur sampai tidur lagi dengan bermain. Anak belajar dengan bermain, banyak pengalaman, bereksplorasi, berinteraksi bersama API dan teman sebaya atau mungkin juga dengan keluarga hingga akhirnya learning discovery. Ketika anak bermain di rumah, apapun itu menjadi sumber belajar, anak bisa mengeksplorasi. Mulai dari bangun tidur nanti juga sampai anak itu tidur lagi. Sehingga apa yang bisa kita rancang mulai anak bangun tidur sampai nanti anak tidur lagi. Ya tentu saja aktivitas yang menjadi rutinitas kita beribadah. Ya. Jadi tetap walaupun anak itu berada di rumah, ya itu bukan berarti libur. Itu yang harus kita tekankan pada anak. Bukan libur, tapi bermain di rumah, belajarnya di rumah. Sehingga mulai bangunnya biasanya anak bangun jam 5, oke. Kita tetap membangunkan anak jam 5 untuk yuk kita beribadah untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh bareng-bareng, aktif mandi pun juga sama. Mandinya anak biasanya misalkan jam 5:30, oke, 5:30 kita mandi. Jangan sampai ini nanti malah menjadikan karena udahlah libah di rumah, oke santai aja lah gitu. Tidak, justru itu yang harus kita tekankan pada anak. Tetap itu yang menjadi pembiasaan sebelum anak itu sekolah, itu tetap kita lakukan ketika anak berada di rumah. Ya. Nah, kegiatannya bisa juga tadi di sini, bisa aku senang membantu. Apa yang mulai dari bangun tidur, aku senang membantu ayah bunda. Mulai berarti bangun tidur, berarti nanti ininya melipat selimut dan sebagainya. Dan ada juga aktivitasnya boleh nanti temanya aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Apapun dikerjakan sendiri ya. Jadi orang tua kita kadang yang greget orang tua yang biar cepat udahlah yuk udah sama bunda sama-sama. Nah, itu yang mungkin harus kita kontrol orang tua juga. Dan juga bisa nanti di sini ini jadi temanya juga aku bisa berbuat baik. Ya, aku bisa berbuat baik itu mungkin luas ya. Buat baik mungkin juga ke orang tuanya, ke kakaknya, ya selama berada di rumah atau ke adiknya. Apa yang kira-kira apa aktivitas yang bisa membangun seperti ini. Dan tak lupa di sini adalah untuk membangun life skill-nya. Ya, ini life skill-nya. Kemudian tidak lupa PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi yang sekarang ini lagi memang merebaknya adalah virus corona itu sendiri.
Sehingga perilaku hidup sehat itu benar-benar itu harus kita bangun pada anak. Nah, seperti apa? Ayo kita ajak anak berolahraga. Ini bisa menjadi aktivitas yang bisa kita rancang. Olahraganya olahraga. Ya, tetap olahraganya mau senam atau apapun yang bisa paling tidak untuk yang melatih motorik kasar anak. Kemudian mandi dan gosok gigi, cuci tangan, dan juga pemenuhan gizi seimbang. Kemudian gizi seimbang ya, memang kita rasakan ya teman-teman ya, yang selama ini selama di karantina di rumahnya masing-masing, memang kita memang apa namanya terpush untuk memberikan menu seimbang. Itu benar ya. Ini mungkin juga yang tadi yang semulanya kita itu kadang-kadang ya sarapan ada apa adanya aja deh, makan apa adanya deh. Nah, dengan adanya kita berada di rumah, seharian ada di rumah, kemudian juga banyak yang bisa kita lakukan sehingga muncul ide. Oke, kita akan bermacam-macam menu yang bisa kita sajikan bersama dengan anak. Betul tidak teman-teman? Ya, saya yakin betul kan? Oke. Dan juga aktivitas-aktivitas tadi yang selama ini kita lakukan di sekolah kan biasanya suka ada ikra dan sebagainya, hafalan surat pendek dan sebagainya. Oke, tetap kita lakukan di rumah dengan mengaji. Hafalan surat pendek ya, itu tetap harus kita pembiasaan-pembiasaan itu jangan sampai di stop. Tetap itu kita lakukan. Dan kita juga tetap dari sisi untuk literasinya kita bangun. Literasi kita bangun dimanapun, di area mana bisa kita bangun literasi di situ. Boleh membaca sebagainya. Ini. Nanti contoh jadwal harian ini mulai dari bangun pagi, bangun tidur sampai tidur kembali yang menggambarkan seperti ini nanti, ya. Jadi mulai jam 5 nanti sampai jam 20.30 malam saatnya anak-anak tidur. Kemudian ini adalah area yang di manakah aku bisa bermain? Ada di dapur, ruang tamu, garasi, di halaman, kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga dan juga di dapur. Ya itu tadi di dapur, di sumur, di kasur, di lembur. Itu bisa kita jadikan area main bagi anak yang menyenangkan. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh kegiatan yang aku bisa bantu ibu di dapur. Ya, ini mungkin bisa menjadi aktivitas-aktivitas yang membangun tadi karakter, tanggung jawab, dan kemampuan yang ingin kita bangun yang ber-4K tadi ya. Berpikir kritis, kreatif, kemudian komunikatif, kolaboratif, itu bisa kita lakukan di rumah dengan kita membuat rancangan kegiatan seperti misalkan di dapur, misalkan memasak sayur sop, mungkin ya alat bahannya mungkin tidak harus seperti ini, bisa juga memeras santan. Aktivitas itu bisa kita libatkan anak, mencuci piring sampai anak itu menaruh di rak-rak piring itu. Dan juga ada aktivitas bermain yang kita namakan adalah petualangan indera. Jadi ini kita gunakan bumbu-bumbu. Ya, kita gunakan bumbu-bumbu petualangan indera, misalkan ada bawang putih ya. Ini memang harus wujud konkretnya. Ya, sehingga semua inderawi anak bisa terstimulasi. Ya, bisa dengan menggunakan bawang putih, ada bawang merah, ya, ini adalah temulawak. Ya, ini ya karena ada baunya ini ya. Mungkin juga ini adalah kunyit, ya, ini adalah kunyit juga. Ini untuk bisa kita ajarkan bermain petualang indera. Di situ ada juga di sini adalah kayu manis, ya. Ini kayu manis. Ini mungkin juga ini bisa kita jadikan media ya yang bisa kita untuk aktivitas petualangan indera. Mungkin bisa merica, apapun, ada kopi, garam, gula, daun salam, daun serai, ya, sereh dan jahe, itu semuanya bisa kita jadikan media bermain. Dan juga ada yang bisa kita ini adalah yang aktivitas bermain yang namanya kalau saya ini adalah dengar suaraku.
dengar suaraku itu bisa ya, mungkin bisa kita manfaatkan panci, sendok ini di situ nanti bisa kita ini. Kemudian kaleng raba itu boleh tadi bumbu-bumbu dapur, mungkin juga bumbu dapur, kemudian peralatan ATK anak-anak itu bisa juga kita bisa jadikan aktivitas dengan bermain kaleng raba. Di sini kita teman-teman nanti bisa memperluas idenya ketika tidak mengambil misalkan misalkan cabai, kalau anak sudah bisa menulis mungkin bisa kita bisa kita ajak anak untuk menuliskan ya untuk literasinya tadi. Dan juga kita bisa bermain eksperimen di dapur misalkan dengan perubahan bentuk. Ya, kita dengan es batu, ada garam, ada benang. Ya, kemudian kita bisa juga ada telur gitu ya. Suka ini telur mentah kita masukkan nanti di freezer apa yang terjadi ya itu mungkin bisa kita lakukan bersama dengan anak. Dan mungkin ini saya yakin peralatan-peralatan yang sudah ada di dapur tercinta. Ya, ini menjadi media bermain bagi anak. Ya, ini mungkin ini bisa kita bikin ala kayak anak bisa mengeksplor, ya, bisa mengeksplor apapun dengan benda-benda yang ada di dapur. Nah, kemudian dengan ini kita ajak anak untuk memasak. Itu kompetensi di sana bisa ini. Matematika, sainsnya ada nggak di sana? Kalau kita berbicara tentang STEM, banyak sekali. Itu dimanapun, itu di mana-mana, di area apapun, itu bisa kita percaya dengan STEM di sana. Ya, dengan pluspart yang ada di rumah kita tercinta. Nah, ini bisa. Kemudian ini kalau ini kita masak mau pisang, selai pisang, piscok ya. Ini bisa piscok, bisa piscu, piscok mis. Nah, piscok mis bisa coklat mesis. Nah, piscok misus. Nah, itu tambah susu lagi. Aduh, semakin manis lagi ya. Itu ini bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak kita. Ya, ini aktivitas anak mencuci piring sampai ini. Nah, ini juga pengenalan bahan bentuk. Ini nanti teman-teman bisa mencobanya. Karena nanti ini akan kita share. Ya, ini benangnya biasanya kita pakai benang kasur yang putih itu ya. Benang kasur. Ini bisa kita lakukan. Dan di sini kayak akan eksperimen juga. Ini membangun berpikir juga. Tinggal nanti bagaimana ada semacam informasi yang diberikan kepada orang tua bagaimana nanti ketika tadi memberikan pancingan pertanyaan pada anak. Yang tadi ini aktivitas dengar suaraku, mungkin nanti teman-teman bisa praktekkan ya di rumahnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kegiatan bermain di ruang keluarga? Itu juga menjadi yang kita bisa rancang. Kira-kira kegiatan main yang ada di ruang keluarga itu seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk bermain bersama dengan anak. Nah, ini bisa juga di sini aktivitas bermain, temukan aku dan tulislah. Misalkan ya. Silakan nanti teman-teman mau berikan judul permainannya apa, silahkan ya, tidak harus selalu ini. Monggo, itu saya hanya menginspirasi saja sehingga ini tentu saja medianya berkaitan dengan benda-benda yang ada di ruang keluarga masing-masing ya. Kemudian berburu harta karun. Itu berburu harta karun itu juga benda-benda yang ada di ruang keluarga masing-masing. Dan ayo susun aku. Ya, ayo susun aku. Nah, gelas ini boleh gelas aqua, stick ice cream, boleh dengan dus-dus, kaleng-kaleng yang sudah tidak. Ini bisa kita gunakan di situ ya. Kemudian aku bisa kreatif. Ayo rasakan aku. Ini kan suka di ruang keluarga kan suka ada cemilan-cemilan tuh. Ya, ini boleh bermacam-macam keripik itu. Jadi ada aktivitas ayo rasakan aku. Mungkin juga bisa kita buat dengan kantong cerita, yang itu bisa kita informasikan juga kepada orang tua. Bisa juga kalau nggak ada kita bikin kantong, pakai kantong biasa saja yang mungkin juga kantong-kantong yang ada di rumah atau syukur bisa membuat sendiri. Itu apapun benda yang ada di itu boleh nanti bercerita nanti. Orang ini memang harus ini
Untuk kantong cerita ini memang harus bersama dengan orang tua. Ambil spidol. Aku punya spidol. Warna ya, aku punya spidol. Kemudian aninya spidol untuk menulis di buku. Kalau menulis di buku bisa juga menggunakan pensil. Nah, itu dan seterusnya. Oh iya, menulis pensil, ada pensil. Pensil, aku dengan menggunakan pensil aku bisa menggambar foto. Itu semacam cerita berangkai, ya. Jadi anak akan berpikir, akan muncul idenya itu memang di usianya enggak di usia 6 tahun lah ya. Nah, itu dan sebagainya apapun yang bisa temukan itu menjadi ide untuk bercerita. Atau mungkin tidak harus cerita berantai. Ketika menemukan sesuatu boleh ceritakan tentang spidol yang teman-teman ambil tadi. Kemudian ini ada juga seberapa gigiku, ini bisa ini ya. Ini aktivitasnya, ayo susun aku, ini bisa dilakukan nanti di sini. Nah, di sini ini ada, bisa di sini dengan kreatif, ini ada kreativitas. Ada problem solving nggak di sini? Ada. Bagaimana supaya bangunan ini tidak runtuh? Nah, ini bagaimana supaya ini semakin panjang, semakin tinggi? Oh iya, aku harus menambahkan. Nah, tidak ujuk-ujuk kita, oh ya supaya tinggi, kamu harus menambahkan yang banyak, yang tinggi ya. No. Ya, tetapi ya kita pancing saja. Bagaimana ya supaya bangunan ini atau gelas aqua yang kita susun ini tidak roboh. Oh ya, atau bagaimana supaya bisa lebih tinggi. Bagaimana ya supaya bisa kokoh. Berapa jumlah yang diperlukan supaya itu lebih tinggi. Ini juga bisa dilakukan ini. Nah, ini juga mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Ternyata barang-barang ini dari gelas-gelas aqua yang selama ini kita buang saja, ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Ya. Ini masih di ruang keluarga. Nah, ini dengan menggunakan ban, ya ban bekas, kemudian papan panjang, apapun di situ mobil-mobilan yang dimiliki anak bisa menjadi ide kreatif anak. Ya, ini bisa jadi project deh, ya. Kalau ini anak bisa menjadi besok apa lagi? Besok mau ditambahkan apa lagi nih, misalkan supaya ini berkembang idenya anak. Itu tentu saja harus ada pancingan dari orang tua atau dari guru itu sendiri. Nah, ini bisa memanfaatkan yang barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga kalau bagi yang di balok, kalau yang punya balok bisa kita mainkan di ruang keluarga juga, ya. Tentu saja bukan di dapur, tapi ini bisa kita mainkan di ruang keluarga. Nah, ini sedang membangun balok di situ. Ini sama ini kemudian kreatif dengan Play-Doh. Ini kita bisa bersama-sama dengan anak membuat Play-Doh-nya. Ya, itu sains juga di situ membangun ya apapun itu bisa multisensori di sana, ya. Ini dengan kreatif kita ajarkan anak kasih nanti resep kepada orang tua untuk membuat Play-Doh atau membuat bermacam-macam lukisan, ya. Lukisan itu kan mudah sekali ya untuk cat lukisnya. Kita itu mungkin teman-teman nanti bisa share kepada orang tua bagaimana buat resep membuat Play-Doh-nya, resep membuat cat lukis. Ya kalau yang cat lukis kan gampang tuh, tinggal sunlight, kasih pewarna makanan, diaduk cukup deh. Itu sudah jadi cat lukis. Ya daripada harus membeli cat Asturo dan sebagainya lebih mahal. Itu saya pikir juga bisa terjangkau dari sisi harga oleh orang tua, ya. Dan tadi ini ayo rasakan aku, ini bermacam-macam keripik misalkan. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas, ada rasa nano-nano lah itu ya. Yang itu bisa kita untuk aktivitas bermain bersama dengan anak. Ini ayo rasakan aku. Mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan yang lain ya. Nah, ini juga bisa tabel yang bisa kita gunakan. Tabel pengamatannya untuk keripik aneka tadi, ayo rasakan aku. Ini berbagai macam keripik. Misalkan bagaimana bentuknya, teksturnya, warna, rasa,
bahannya itu bisa kita apa namanya ya diskusi bersama dengan anak ya. Ini nanti tadi ini kantong cerita tadi. Nah sekarang kita bisa merancang kegiatan bermain di kamar mandi. Misalkan apa sih yang bisa kita rancang ketika di kamar mandi? Nah misalkan senangnya bermain gelembung. Jadi mungkin ada yang suka cuma begitu, ya ada yang pakai gelas aqua, ditiup pakai sedotan, itu bisa ditambahkan pewarna makanan. Ini bisa. Ini kalau mungkin anak yang masih punya masih mandi ya dimandiin, itu bisa kita ada bola-bola, jadi anak bisa bermain kecibung, ya, cipuk ya, itunya mah, cibang kecibung, ya itu ini. Kemudian bisa bermain terapung tenggelam, bisa kita manfaatkan ada sikat gigi atau ada pasta gigi di sana, ada botol sampo, botol sabun, ya bisa untuk kegiatan terapung tenggelam. Dan temukan bentukku. Nah, temukan bentukku, jadi bisa juga ketika lagi mandi, bentuk apa saja yang berada di kamar mandi, apa yang teman-teman temukan di kamar mandi bentuknya. Oh iya, oh ada itu lampunya berbentuk, misalkan ada lingkarannya. Oh iya, ini di mana lagi ya yang ada lingkarannya selain yang ada selain di lampu kamar mandi. Oh iya, itu ditutup tutup pasta gigi itu juga ada bentuknya lingkaran dan seterusnya. Nah, ini juga penting bagaimana kita juga memberikan tanggung jawab anak. Kita libatkan anak untuk bersih-bersih kamar mandi. Ya, bisa sikat, ya, bisa menyikat apa namanya kamar mandi itu kan itu juga melatih selain melatih kemandirian, melatih tanggung jawab, kemudian juga PHBS juga ada, juga perkembangan ini mulai motorik kasarnya, kelenturan, kekuatan otot terlatih di sini juga, ya. Dan juga di halaman rumahku ini kita bisa rancang kegiatan bermain yang memanfaatkan halaman rumah. Nih seperti apa kegiatannya? Misalkan ayo bertanam, ya. Bertanam tidak harus selalu bertanam bunga, tapi mungkin bisa kita gunakan apa namanya tanaman misalkan kita setelah dari misalkan kita habis menggunakan bawang daun, kan kita beli bawang daunnya kan suka masih ada akarnya, kita potong, kita bersama anak-anak itu kan sangat sederhana, biasanya juga kita buang ya itunya, daripada buang kita bisa nanti kita bisa manfaatkan untuk bertanam bersama dengan anak-anak. Kita bisa gunakan polybag atau pot-pot yang kita gunakan untuk menanam misalkan bawang daun, ataupun yang bisa kita tanam bersama dengan anak, yang bisa anak ini memiliki tanggung jawab, memiliki kasih sayang untuk setiap hari menyiram dan sebagainya. Nah, sebetulnya apapun di rumah kita, aktivitas-aktivitas yang di rumah kita itu kalau kita kaitkan dengan kompetensi-kompetensi adat sudah kena semua, ya. Itu sudah kita terbangun dengan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Dan juga ketahanan rumah adalah misalkan juga berkaitan dengan saya namakan bunyiku berbeda. Nah, itu bisa kita kita ambil, ya kita gunakan benda-benda yang sekiranya menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda. Dan juga bermain peran masak-masakan atau seberapa jauh lemparanku, kemudian juga mengamati cuaca. Dan mengamati cuaca, dan kita juga bisa memanfaatkan matahari sebagai salah satu aktivitas rutin kita. Ya, harus kita schedule-kan jam 10, paling nggak jam 10 sampai jam 10.15 kita rancang di situ ada aktivitas berjemur. Ya, itu juga kita perkenalkan kepada anak tentang sains di sana juga. Ya enggak? Ada aktivitas sains enggak ketika kita berjemur bersama dengan anak? Iya. Oke, ya. Nah, ini contoh tadi, ini bisa kita manfaatkan halaman ini, kita tata juga ya, itu ini di tembok samping, misalkan tembok rumah ya yang bisa kita gunakan bermacam, ada kaleng dengan berbagai ukuran. Mungkin juga peralon-peralon dengan berbagai ukuran. Tentu saja ini kalau berbagai ukuran pasti juga berbunyinya, pasti menimbulkan bunyi yang berbeda. Ya, ini
Oke, kemudian ini mengamati, ya, kita bisa lakukan ajak aktivitas yang bisa kita rancang mengamati lingkungan. Ya, di situ ini main peran tadi. Nah, ini bisa kita manfaatkan di halaman juga. Masak-masakan ya, dan juga bisa seberapa jauh lemparanku. Ini kan biasanya kan pakai ini pakai tutup ini ya, apa nama koko ini ya. Kalau salad buah, yaitu bisa atau tutup salad buah atau bekas apa itu ya yang ringan ini sih plastik. Kemudian kita ini pakai biasanya bungkus ini ya apa jaring untuk pembungkus jeruk atau yang bisa kita suka beli di supermarket itu bisa kita manfaatkan untuk ini seberapa jauh lemparanku ini ya kita bisa bermain bersama dengan anak gitu ya. Jadi anak ini bisa memprediksi di sini berapa jauh mereka warna bungaku ya tentu saja ini bisa teman-teman kita ajak untuk bereksperimen walaupun nanti gagal kita coba lagi ini mudah juga hanya dengan bekalnya hanya dengan botol saja sama warnanya tiga macam warna yang berbeda. Nah, mungkin juga ada bunga mawarnya yang putih atau kalaupun tidak ada bunga mawar mungkin juga yang intinya adalah melati. Ini bisa nanti anak bisa mengamati. Jangan lupa pakai waktu ya berapa menit yang diperlukan air warna ini bisa merambat ke atas ini bisa kita lakukan bersama dengan ya, ini nanti caranya nanti ya kemudian di aktivitas di outdoor bagi yang memiliki taman di luar ya di luar aktivitas outdoor ini kalau tidak ya tidak perlu memaksakan kita bikin maze gitu ya mencari jejak kita bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita bermain maze jadi dengan mengamati dan ayo bertanam tadi. Nah, sekarang di kamar tidur, kegiatan apa yang bisa kita rancang di kamar tidur ini ya? Nanti aktivitas anak apa? Mulai dari melipat selimut kita bisa rancang. Anak melipat selimut, bisa loncat kasur, kan suka loncat-loncatan. Kalau anak lagi loncat-loncat itu jangan dimarahin, ya itu ya kita loncat. Oke, seberapa tinggi loncatanmu? Ayo semakin tinggi. Ya, gimana ya supaya loncatan kita lebih tinggi? Nah, juga temukan temukan aku, apa saja yang ditemukan di kamar tidur ini ya. Ini bisa anak boleh nanti setelah itu boleh menggambar, boleh bercerita setelah ini menemukan sesuatu bercerita, boleh menggambar, boleh menulis, boleh melukis, apapun bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Inilah ya. Nah, ini teman-teman bagaimana tipsnya supaya membuat anak nyaman di rumah selama nanti di karantina? Ya, kita diisolasi dan anak bermain nyaman bersama dengan kita, ya, orang tua dan rumah ramah anak tadi. Tapi ya tentu saja tadi kita buat jadwal kita adalah yang konsisten. Ya, kita pajang, boleh di print out, boleh juga dengan gambar. Ya, mau ditulis atau mungkin dengan gambar misalkan lagi bangun tidur, gambarnya anak bangun tidur. Itu ya, memvisualkan. Kalau anak yang belum bisa membaca, dengan membaca gambar, oh iya, berarti hari ini aku harus, oh ya, menyapu, membantu ibu. Main. Oh, saatnya tidur. Nah, itu. Dan kemudian, bantu anak untuk bereksplorasi di dalam rumah tadi. Mengeksplorasi yang di semua ruangan anak itu ya. Dan lakukan kegiatan seru secara bersama-sama. Tentu saja seru dalam arti yang menyenangkan, yang demokratis tadi, yang tidak berangkat dari keinginan orang tua, tapi bersama-sama dengan anak apa yang akan kita lakukan. Kemudian manfaatkan waktu yang berkualitas secara efektif. Itu, jadi kita manfaatkan waktu itu dan jalin komunikasi melalui telepon. Nah, ini teman-teman, ini mungkin juga bisa teman-teman bisa lakukan, bisa share juga kepada orang tua, ini jadwal kapan guru itu nanti bisa melakukan video call
bersama dengan orang tua dan anak di rumah. Ya, misalkan nih, kita share kapan misalkan Amrozi siapnya kapan. Nah, untuk video call bersama dengan guru. Oh ya, jam sekian. Hari apa? Misalkan hari Senin jam 10 siap untuk video call bersama dengan guru. Coba nanti ini juga paling tidak untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak-anak di rumah. Ya, itu bisa kita lakukan melalui di video call sehingga jalinan komunikasi antara guru selama kita vakum di sekolah, ya dialihkan di rumah, itu terjaga konsistensinya. Jadi tidak hanya sekedar anak-anak tadi ya, biasanya juga anak sering-seringnya main handphone terus-terusan ya. Kalau karena merasa dirinya libur itu nanti yang bisa kita lakukan. Share aja nanti di WA grup orang tua. Itu saya pikir bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk tadi menyambungkan apa yang selama ini dilakukan di sekolah mungkin juga bisa dilakukan di rumah. Ya. Oke. Slide terakhir. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa tadi suara saya jelas. Hampir 1 jam saya ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan silakan nanti barangkali kita akan melakukan sharing atau diskusi bersama, sharing di antara kita karena di sini tidak ada dusta di antara kita. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Siap. Thank you Bunda Sri, minta tolong slide-nya di stop dulu biar kelihatan wajah teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ternyata tidak ada jeda. Ini baru kelas pertama loh yang tidak ada jeda. Biasanya per 40 menit kita live masuk lagi. Jadi kadang ilfil karena memang kelas gratis. Nah hari ini kita mengupayakan kelasnya sudah berbayar. Nanti akan kita gotong royong bersama-sama agar kita punya kelas-kelas yang lain yang tidak ada jedanya seperti ini. Oke, thank you Mbak Sri. Teman-teman silakan bertanya dengan menuliskan chat di sebelah kanan. Silakan bertanya sehingga nanti bisa kami bacakan apa yang menuliskan pertanyaan di chat ya. Menunggu boleh minum dulu silakan. Sambil menunggu teman-teman, ini kelas yang luar biasa, sudah tidak terasa jam 5.15 menit ya, waktunya tinggal 15 menit lagi teman-teman. Bertanya nggak kerasa. Teman-teman silakan tulis jika ada pertanyaan. Yang mau bertanya langsung nih. Ada yang mau bertanya langsung tanpa mau ngechat, silakan. Siapa yang mau bertanya di unmute saja. Sebutkan nama teman-teman, kemudian tanya sesuai dengan topik hari ini. Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya. Ya, dengan siapa? Dengan Popon Sadia dari Bandung Barat. Oh, silakan. Ini gimana caranya mengajarkan anak untuk bersosialisasi? Karena ini anak cenderung murung gitu ya, diem terus sudah. Kalau ada orang tuanya, dia baru minta ini, minta itu. Tapi kalau nggak ada, diajak gimana pun juga, dia susah gitu. Itu yang pertama. Oh, satu aja dulu, Bunda. Kasihan yang lain. Oke, teman-teman, tolong pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Bagaimana kita merancang dan membuat API di rumah pada saat learning from home ini menjadi yang dengan alat yang sederhana. Itu tema kita ya. Jadi pertanyaannya sesuai dengan tema. Oh gitu. Oke, Bunda. Apa-apa, Bunda Sri dijawab aja, sudah ada satu pertanyaan. Nanti yang lainnya sesuai dengan tema ya, silakan. Ya, baik Bunda, yang dari Kabupaten Bandung Barat. Ya begini, ini biasanya ya banyak terjadi itu baik di mungkin tidak hanya di Bandung Barat saja, dari Sabang sampai Subang. Banyak pertanyaan yang sama, bagaimana supaya anak-anak yang diam itu bisa menstimulasi supaya anak yang pendiam itu bisa berinteraksi ya, bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang
lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus lihat dulu, ya, kita lihat dulu apakah, tanyakan dulu kepada orang tua, apakah ketika di rumah itu anaknya itu selalu diam saja, atau anaknya di rumah itu cerewet, atau misalnya intilah mama mau ngomong, mau ngobrol, ketika diajak berkomunikasi nyambung. Nah, itu yang harus ditelusuri terlebih dahulu. Ketika itu memang, oh ya Bu, ya di rumah dia mah ini dah, kalau diajak ngobrol mah dia mah ini nyambung dan cerewet dia orangnya. Kenapa ya kalau di sekolah kok diem aja? Nah, itu yang harus kita refleksi juga. Refleksi gurunya, apakah tadi kenapa anak itu diam? Misalkan tadi, apakah ada temennya, pernah nggak si anak tersebut ini mengalami apakah bullying atau pernah dibully, ya, pernah dibully oleh temennya, atau pernah mungkin tidak nyaman anak tersebut, sehingga anak itu hanya diam saja. Ya, itu. Dan yang pasti itu juga kita bisa merefleksi apakah kegiatan bermain, ya, bahan dan alat untuk kegiatan bermain yang kita berikan itu membuat anak itu menarik minat atau tidak. Jangan-jangan dia itu diem, tidak respon, barangkali aktivitas bermain itu yang membuat dia itu bosan. Sehingga apa? Tidak ada minat, jadi diem gitu. Jadi tidak ada motivasi untuk bermain. Itu yang mungkin bisa teman Bunda refleksi ya. Nah, kalau misalkan nih, udah ragam mainnya juga sudah udah banyak ragam mainnya, sudah kita berikan kita sediakan di anak, ya. Tapi itu angger anak-anak itu tetap cicing tidak mau merespon. Itu yang tadi. Oke, kita secara individu, ya. Oke, misalkan namanya Aziza. Kita tanya, oke, mau bergabung dengan temannya? Kenapa? Ada masalah? Ya, apa perlu ibu bantu? Ada yang perlu ibu bantu? Diem aja ya, biasanya anak-anak gedek begitu ya. Dan juga di sini misalkan ketika anak-anak itu diam, itu pastikan bahwa tadi kita memang harus terus-menerus kita ajak, atau mau ingin bermain dengan temannya. Kira-kira mau bermain dengan siapa? Kadang-kadang anak itu ingin bermain dengan temannya yang mereka merasa dekat. Ya, ada anak yang memang aku mau, biasa jadi ngomong, oke. Biasanya dia cari dulu, dia biasanya bermain dengan siapa. Dia kadang-kadang kan suka kita lihat nih, dia hanya mau ngomong dengan temannya yang memang dia akrab dia. Oke, libatkan anak tersebut untuk tadi, oke mau bermain dengan si B misalkan. Ya. Itu yang memang harus kita ini ya Bun ya, memang harus tetap kita telusuri. Nah, insya Allah nanti yang perlu kita pahami bahwa apakah aktivitas bermain itu memang sesuai dengan minat anak atau tidak, ya. Kemudian juga cek di keluarganya. Kalau itu memang tidak, berarti ada, ya itu tadi yang harus kita beri, berarti ada di sistem yang ada di sekolah kita mungkin ya, itu kegiatan mainnya mungkin juga yang memang bisa mengundang anak ini. Atau kita tawarkan dia mau main apa. Itu yang bisa awal yang memang perlu kesabaran, dan itu memang terus nanti suatu saat. Dan kita harus paham apakah anak itu memang kadang-kadang juga masih jadi penonton kan, ya, mungkin melihat temannya main dia nggak main, oke, dia hanya diam mengamati sebagai pengamat aja dulu, tapi lama-lama nanti akan tergerak juga anak itu mau bermain, gitu ya. Nah, ikut ya, oke. Memang perlu proses. Oke, sudah cukup jelas jawabannya, Bu Sri. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Kalau melihat waktu cukup, karena sudah setengah terasa ya. Teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Bunda Sri, dia bertanya, Bu Anissa Sembodo, Bunda, apakah untuk membuat SOP atau aturan bermain di rumah kita harus melibatkan ya saat learning from home ini? Melibatkan siapa? Melibatkan anak. Oke, ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk membuat SOP.
ya harus libatkan anak. Ya, kita harus libatkan anak. Kita juga lihat coba ya, kita kembali lagi kepada misalkan itu prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, prinsip pembelajaran anak usia dini itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga bisa kita lakukan di sekolah yang salah satunya adalah pembelajaran yang demokratis. Ini ketika kita membuat SOP, ya rancangan SOP sehari, itu juga yang kita tadi, kita juga harus demokratis. Kita bangun demokratisasi bersama dengan anak ketika membuat SOP. Kenapa kita harus libatkan anak? Biar anak juga aktif bertanggung jawab dengan yang dia komitmen. Kan kalau ada kita buat SOP bersama dengan anak, itu terjadi komitmen bersama orang tua dan anak. Kan? Kalau ada komitmen, sehingga nanti anak merasa kita bangun anak itu memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Sehingga penting banget untuk bersama melibatkan anak. Ya, ayo sekarang habis bangun tidur, yuk ayo sekarang nak, kita bangun kegiatan, kita bikin ya kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira apa? Mulai dari bangun tidur, kira-kira apa yang mau dilakukan? Nah, misalkan diem, biasanya setelah bangun tidur apa? Oh iya, misalkan oke, kan harus subuh, oke berarti sholat subuh. Nah, kira-kira apa lagi habis bangun tidur? Oh iya kan, biasanya aku harus minum air hangat setelah setelah bangun tidur. Oke, berarti bangun tidur jam sekian, nah, terus kemudian minum air hangat. Itu teman-teman juga harus kita biasakan ya teman-teman ya. Habis bangun tidur langsung minum air hangat. Itu sebagai salah satu terapi kita juga untuk kesehatan juga ya. Bangun tidur, minum air hangat. Terus itu apa lagi? Oh, habis itu sholat subuh berjamaah. Apalagi kira-kira? Habis sholat subuh biasanya apa? Oh iya, ya kan? Yuk kita sama-sama ngaji. Setuju kalau ngaji? Kita baca ya. Oke, ngaji. Apalagi setelah ngaji, jam berapa lagi? Jadi mulai dari bangun tidur sampai anak tidur lagi. Kita masak misalkan, kan ada di dapur. Oke, merancang di dapur tadi, toh? Kegiatannya apa? Membantu ibu di dapur. Bantu ibu memasak di dapur. Kira-kira apa lagi sarapan? Sebelum sarapan, biasanya apa yang harus kita lakukan? Nah, oh iya, mencuci tangan. Oke, kita tulis mencuci tangan. Nah, itu harus kita biasakan kita bersama dengan anak. Nanti tinggal ini, oh iya, tadi kan kita sudah punya jadwal. Jam sekian apa nih? Gampang nanti kita mengingatkan kembali. Biar anak belajar juga konsisten dengan komitmen. Ya Bunda ya? Yap, weh, luar biasa jawabannya pas banget. Ini waktunya masih ada beberapa menit. Saya akan bacakan satu pertanyaan. Jadi kayaknya saya merasa tersindir deh dengan pertanyaan ini. Bunda, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua yang merasa tidak bisa mendampingi anaknya dalam bermana kesibukannya. Si Bunda gitu, Asri. Ya, baik. Ini ya. Ini memang dimanapun pertanyaan dari Sabang sampai Subang, Mbak. Ini, Mbak. Ya, bagaimana kita membangun awareness, ya, memahamkan orang tua. Itu yang menjadi PR besar. Ya, PR besar di Satuan PAUD itu. Ya, karena apa? Kenapa orang tua seperti itu ya? Misalkan tadi contohnya ya, misalkan ada udahlah kan sudah ada yang ini yang nanganin guru, misalkan marah-marah katakan gitu. Atau misalkan tadi bentak ataupun misalkan melarang sesuatu yang akan dimainkan oleh anak. Itu terjadi karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan orang tua sehingga itu dilakukan dianggap adalah hal yang lumrah, hal yang wajar itu dilakukan oleh orang tua. Itu terjadi karena ketidaktahuan. Nah, bagaimana supaya memahamkan orang tua? Parenting. Ini harus menjadi program, pokoknya yang harus menjadi program wajib bagi Satuan PAUD untuk membuat program parenting. Jadwalkan apakah itu sebulan sekali, ya,
sebulan sekali, ataupun sesuai dengan komitmen dengan orang tua kapan mau bersama-sama untuk share bersama dengan orang tua. Dan itu juga karena apa? Itu tadi dia melakukan itu karena ketidaktahuan, dan orang tua harus dipintarkan terlebih dahulu. Kita bangun awareness-nya, kita bangun kesadaran orang tua betapa pentingnya pendidikan untuk itu kita jadwalkan ya. Kita bisa share melalui WA group, kan punya grup orang tua. Itu kan adalah salah satu media komunikasi kita, media sharing supaya orang tua itu paham apa yang nanti harus dilakukan ketika bersama dengan anak di rumah. Ya, jadi nyambung. Bagaimana dengan orang tua yang tadi, aduh, ketika diundang parenting sibuk karena kerja malam baru pulang. Berarti tadi, oke kan kita punya WA tadi, ya kita bisa gunakan itu. Kemudian kita juga bisa kita libatkan orang dewasa selain orang tuanya. Siapakah itu? Bisa neneknya, kakeknya, ataupun mungkin kakaknya. Ya itu yang jadi kita itu satu sistem, nggak bisa istilah membangun karakter, membangun kecerdasan anak itu sendiri oleh guru. Tidak, itu yang harus kita tekankan kepada orang tua. Orang tua pun harus sama-sama, ayo kita sama-sama, kita bekerja sama, kita pintarkan anak-anak kita kuatkan karakter anak kita bangun generasi emas kita. Siapa lagi? Tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab guru saja, tapi juga tanggung jawab orang tua dan juga masyarakat. Itu yang harus kita bangun komitmen antara guru, orang tua, dan masyarakat. Tentu saja pemerintah pun iya otomatis itu ya. Kita bangun sebuah sistem sehingga kita dapatkan nanti 20 tahun anak-anak kita insya Allah. Anak-anak kita insya Allah akan menjadi generasi emas yang memang betul-betul bisa membangun Indonesia. Ya, itu perlu proses. Luar biasa. Perlu Siap. proses. Jadi perlu kolaborasi, Mbak Sria, perlu kolaborasi dari semua pihak. Iya, itu ya. Oke. Masih tersisa 2 menit. Bu Sri silahkan memberikan sebuah motivasi atau sebuah kekuatan dari inti materi hari ini kepada teman-teman yang sedang from home, learning from home, dan sebagainya, sehingga semua ini hampir semua guru sekolah, pemerhati PAUD, ada juga orang tua dan sebagainya, bisa memaksimalkan waktu mereka di rumah, tetapi tetap mendampingi anak-anaknya. Silahkan 2 menit. Baik, Bu Nurul, teman-teman, sebagai pamungkas kita untuk berada ini ya, dunia maya di sini, yang perlu kami perkuat, yang kami pertegas untuk paparan pada kali ini, bahwasanya satu, tugas orang tua atau keluarga di sini adalah sebagai pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Itu yang harus kita tekankan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik di rumah, yaitu kita bisa memfasilitasi apa yang bisa kita berikan pada anak dengan menggunakan berbagai barang-barang yang ada di dapur, yang ada di sumur, yang ada di kasur, yang ada di halaman rumah kita, itu sebagai media bermain bagi anak. Itulah sumber ilmu, sumber pengetahuan yang bisa kita membangun anak itu kompetensi. Membangun kompetensi apa? Membangun kompetensi anak itu bisa berpikir kritis. Bagaimana bisa membangun kreativitas, membangun kita komunikasi dan juga bisa bekerja sama. Itu yang 4K ini kita tekankan, itu tidak hanya kita lakukan di sekolah, tapi juga harus bisa kita lakukan di rumah bersama dengan orang tua. Bagaimana supaya orang tua paham tentang itu? Tentu saja bangun kemampuan mereka. Ya, tingkatkan kompetensi orang tua dengan tadi. Bisa kita ajak share, berikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebaudan kepada orang tua, bisa melalui WhatsApp group, bisa melalui apapun yang menjadi, atau Instagram dan sebagainya, yang itu yang bisa kita jadikan momentum yang paling pas untuk kita bisa membangun kolaborasi, bisa membangun kesinambungan antara yang di sekolah dan juga yang ada di rumah. Itu ya teman-teman. Nah, untuk itu tadi selama di karantina kita ini,
Itu yang ini insya Allah gunakan waktu, kita bisa membangun kelekatan bersama dengan anak-anak kita, ya bisa kita bangun. Sungguh saya rasakan sendiri, ya saya rasakan sendiri sebagai orang tua. Di sini bisa dengan adanya ini memang ada juga dampak positifnya bagi kita membangun kelekatan bersama dengan anak-anak kita tercinta dengan memberikan kegiatan yang positif. Dengan berikan kegiatan yang positif, dengan disitulah energi positif kita luncurkan pada anak-anak kita. Kita gelontorkan kepada anak-anak kita energi yang positif, sehingga ini dengan energi yang positif, insya Allah semuanya juga bisa kembali dengan insya Allah dengan luar biasa nanti itu ya. Teman-teman, itu saja yang bisa menjadi kesimpulan pada sore kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, sangat terbatas karena kita memang berhadapan di dunia maya, tentu saja bukan di dunia lain. Ya, nanti suatu saat kita bisa bertemu di dunia nyata. Terima kasih, salam saya buat keluarga di rumah. Kita jaga kesehatan kita sama-sama ya. Kita segera hindarkan, kita sudah bebas dari virus corona ini. Kita lindungi keluarga kita dan semua yang berkaitan dengan saudara-saudara kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan ya Bunda-bunda ya. Ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Teman-teman silakan buka videonya masing-masing. Semuanya buka video. Tutup jendela. Kelihatan wajah-wajahnya, silakan. Inilah wajah-wajah teman-teman Basri. Saya juga Ikan. Mati lampu Bunda. Di kolam mancing tuh. Mati lampu Bunda di gelap gelapan nggak bisa buka. Salam Bunda Tri. Terima kasih banyak. Ini kelabok mancing. Terima kasih Bunda. Oke, baik teman-teman, sudah selesai waktunya 1,5 jam lebih, tidak terasa. Tanpa jeda, asik kan, jadi tidak masuk lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda Sri, I love you, ilmunya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman ya. Nanti ada satu pertanyaan tadi, bolehkah Bunda Sri materi ini di-share kepada orang tua? Lupa tadi saya membacakan. Bolehkah materi ini di-share kepada orang tua? Halo, Bunda Sri? Mungkin sudah live ya. Oke teman-teman, nanti saya akan tanyakan di darat, bolehkah materi ini di-share kepada orang tua sehingga orang tua punya pandangan yang sama dengan kita. Oke, dari saya terima kasih teman-teman, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.